keaslian. Ini keaslian mengenai cerita itu seperti apa, dasarnya. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa lagi di channel Arketipum 18. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian romantik. Kita sudah masuk ke penelitian romantik ini. Tentu saja ketika sudah masuk ke dalam penelitian romantik ini, ada poin-poin penting yang perlu menjadi dasar ketika melakukan penelitian romantik ini. Saya masih menggunakan buku dari Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra. Semoga dari pembahasan kita ini dapat bermanfaat untuk Anda. Jadi ketika Anda sedang melakukan penelitian romantik, ini dapat semakin mendalam. Di dalam bukunya Suwardi Endraswara mengenai metodologi penelitian sastra tahun 2006, ini dijelaskan bahwa poin penting dalam penelitian romantik ada 3. Yang pertama, kesungguhan hati. Ini tentu saja penelitian ini memang dasarnya dari pemahaman Anda terhadap teks itu sendiri. Anda sudah benar-benar membaca berulang-ulang sampai Anda menemukan maknanya. Anda sudah menggunakan heuristik dan hermeneutik ini sampai Anda benar-benar berulang-ulang membaca sampai Anda memahami detail setiap masalahnya, dan Anda memiliki kesungguhan hati ingin mengungkap mengenai permasalahan yang ada di dalamnya, mengenai penokohan yang ada di dalamnya, mengenai perwatakan yang ada di dalamnya, mengenai hubungan seseorang yang ada di sini, yang ada di dalam kisah karya sastra itu seperti apa. Nah, ini kesungguhan hati memang perlu diungkap. Ini. Yang kedua, keaslian. Ini. Keaslian mengenai cerita itu seperti apa, dasarnya dari mana. Nah, ini perlu diungkap bahwa ketika hubungan seseorang itu muncul, nah ini ada peristiwa seperti apa di zaman kemunculan karya sastra itu mengenai hubungan seseorang sehingga muncul mengenai karya romantis seperti ini, sehingga Anda melakukan penelitian romantik karena ada gejala-gejala, ada fenomena-fenomena yang ada di zaman saat itu, sehingga pentinglah muncul karya sastra romantis yang ada 7 ini. Yang ketiga, keakuratannya. Keakuratannya dalam mengungkapkan visi dan pemikiran individual si pencipta. Bagaimana ketika Anda mengungkap ide-ide, bagaimana Anda ketika menganalisis makna yang ada di dalam karya sastra itu, sesuaikah dengan faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan karya sastra. Kemudian jika dikaitkan ke pengarangnya, ke penciptanya karya sastra itu, tentunya kita harus melihat bukti otentiknya seperti apa. Ada faktor apa saja. Ini perlu diungkap. Sehingga ketika kita mengungkap, kita harus melihat 2 hal. Faktornya faktor apa. Penciptanya saat itu sedang mengalami peristiwa hidup seperti apa. Dia melakukan pengendapan pemikiran seperti apa sehingga muncullah karya sastra romantik gitu. Hal ini merupakan bukti perwatakan khas dari seorang pengarang. Nah, ini baik yang disadari maupun yang tidak. Nah, di sini dijelaskan tolok ukur kualitas karya sastra adalah masalah orisinalitas, kreativitas, kejeniusan, dan individualitas. Jadi soal karakteristik diri pencipta yang membedakannya dengan sastrawan lain adalah unsur penting. Ini bagaimana pengarang itu menyajikan persoalan romantik itu dengan gayanya. Ini menjadi bahan yang penting
untuk pertimbangan, dan ketika Anda menganalisis tentunya berdasarkan corak pandang pengarang itu seperti apa ini di dalam karyanya itu ketika menuliskan penokohan dan perwatakan setiap tokoh-tokoh yang ada. Ini menjadi bahan pertimbangan yang tidak boleh Anda tinggalkan. Nah, ini ketika Anda menganalisis penelitian romantik. Kemampuan tampil beda. Nah, ini seorang pencipta justru menjadi nilai plus positif. Misalkan saja pengarang selalu menggunakan simbol-simbol mistik, menggunakan tipografi tertentu ini di dalam puisi, dan pemilihan kata lokal yang khas. Ini tentunya bahasa-bahasa, diksi-diksi mengenai penelitian romantik menjadi hal pertimbangan ketika karya sastra itu muncul. Nah, ini tentunya kita akan menganalisis juga dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu seperti apa. Itu tadi mengenai poin penting di dalam penelitian romantik, sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang di dalam penelitian romantik ini perlu kita gali semakin mendalam. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.